Kalau tumpak landep itu hari sibuk buat di kantor. Terus terang. Ya. Kenapa tumpak landep kemudian dulu hanya keris-keris? Karena bicara tentang landep, tajam. Tajam itu artinya ketika dua sisi itu menyatu menjadi sebuah ujung. Om Swastiastu, Pak Dokter, Pak Putu. Swastiastu. Ketemu lagi nih kita nih. Gimana, sehat? Sehat. Segera. Ya. Pak Dokter, Pak Putu. Sebelumnya kita kan bahas Saraswati nih. Ya. Hari ini kita balik lagi, kita bincang-bincang asik lah. Ya, siap. Pokoknya kita tidak memvonis benar salah, kita bincang asik. Mudah-mudahan dari apa yang kita bincangkan ada hal yang bermanfaat lah untuk kita semua. Nah, sebelumnya kita bahas Saraswati kan? Ya. Saraswati tentu. Setelah itu kita ada yang saya juga sudah stop nih, jangan bahas dulu gitu. Sekarang kita bahas nih tumpak landep nih Pak Dokter, Pak Putu. Nah, tumpak landep seperti biasa kalau di masyarakat nih giliran tumpak landep itu apalagi orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata, travel, atau, wih itu jor-joran tuh bahwa tumpak landep bila perlu menggulingan, ya khusus untuk motor-motor, mobil-mobil yang sudah digunakan dalam keseharian mendapatkan income gitu. Nah, kita mau bahas nih gimana nih, apakah seperti itukah yang makna benar? tumpak landep yang benar? Apa boleh? Apa bagaimana nih? Apakah harus tumpak landep tuh otonan mobil, otonan motor, apa gimana nih gitu? Dari mana nih? Ya? Fenomena nih. Fenomena di masyarakat. Karena seringkali juga mereka sudah paham. Tapi jalan. Jalan juga, ini jalan bahwa anak tumpak landep tuh, sorone landep yang menajamkan pikiran nih gitu. Ada menganggap menajamkan pikiran, ada menganggap membanten nih soroh nih landep ya tiuk, ya keris. Ada yang soroh besi akhirnya atau gimana itu? Apakah memang seperti itu perjalanan sampai sekarang atau bagaimana nih? Gitu. Silakan, siapa nih duluan? Pak Putu deh, Pak Putu dulu. Kalau saya, ya Pak Putu deh. Ada pengalaman nggak? Kalau Pak Putu gimana nih dalam keseharian atau di dreste ya ataupun kebiasaan deh? Kita bicara kebiasaan dulu ya, kebiasaan dulu deh. Boleh sekali duluan. Kalau tumpak landep itu hari sibuk buat di kantor. Terus terang. Fenomena. Saya punya pabrik berapa ya? Saya ada pabrik 2. Kantor pemasaran 1, karyawannya hampir 200, punya mobil puluhan, motor apalagi, terus alat-alat kerja sangat banyak, jadinya kumpul semua, semua dari kemarinnya sudah sibuknya apa? Bersihin semua, cuci bersih semua, terus cari pemangku untuk nanti beli banten untuk pemangku bantenin di tumpak landep. Meriah pokoknya, rame. Jadinya karyawan juga senang. Kerjaan berkurang karena sembahyang di hari tumpak landep itu. Dan itu terjadi, Pak Dokter. Jadinya bukan fenomena yang tidak ada. Itu kejadian nyata, kenyataan terjadi, dan ritual itu pun saya jalankan di kantor. Tidak saya rem dan tidak juga saya iakan. Yang penting ada inisiatif dari karyawan, dari tim juga dari keuangan ACC, akhirnya ada upacara. Ya sebagai bentuk penghormatan lah bagi kalau kita di kantor, penghormatan sarana untuk bekerja kita begitu. Tapi kan intinya sebenarnya tumpak landep itu kan sebenarnya bukan itu sebenarnya. Nah, saya berpikir ini mengalami itulah seninya, nanti kita diskusi. Ini lumayan mengalami pergeseran yang lumayan bagi saya. Simbol-simbol tumpak landep itu yang awalnya yang tajam-tajam dulu secara fisik, tapi berubah jadi alat kerja, besi-besi dan alat kerja begitu. Dan fenomena ini mungkin yang cocok menjelaskan Pak Dokter kenapa terjadi perubahan-perubahan seperti ini gitu. Jadinya kita sudah tidak bisa ngerem lagi, ini sudah terjadi. Tapi bagi saya pribadi Pak Dokter,
ya sudah jalan. Yang penting daripada tidak ada perayaan tumpuk landep, ya kenapa tidak begini, ya udah biarin aja. Yang penting ada dulu. Sambil nanti filosofinya, dasar pemikiran kenapa ada tumpuk landep tersampaikan juga. Ada diskusi seperti ini, mudah-mudahan ketemu makna sesungguhnya tumpuk landep itu apa. Apa yang kita bisa dapatkan di tumpuk landep. Dan ini pertanyaan ini ya akhirnya masuk ke Pak Dokter. Tapi terlepas dari sebelum kita kupas lebih dalam pemaknaan yang serius-serius, tapi secara realita itu kan bagus juga Pak Putu. Ada kesempatan momen untuk membersihkan semua alat-alat. Sekali-sekali off dulu deh untuk di explore kan gitu. Pabrik stop dulu, libur dulu kan. Mobil tidak bergerak hari itu. Minimum ya. Istirahat dulu lah istilahnya. Alat produksi tidak bergerak. Jadinya semua istirahat dan bagian kalau saya bilang akhirnya bagian pembersihan atau kalau bisa, nah saya dapat sesuatu, bisa nggak tumpuk landep ini dianggap sebagai hari evaluasi dari apa yang kita dapatkan di Saraswati ini. Nah kalau bisa masuk itu Saraswati kita dapat pengetahuan ilmunya, terus di tumpuk landep itu berhenti sebentar untuk mengevaluasi, dibersihkan kembali. Kan penajaman itu juga bagian dari pembersihan, tapi secara fisik kan alat bantu kita dibersihkan, mobil dibersihkan, dicek apakah masih sehat tidak mobilnya, mesin-mesin pabrik apakah masih sehat, dibersihkan lagi, disucikan kembali. Dipasupati kembali, kan pasupati dievaluasi kembali, ditajamkan kembali. Setelah itu, ya anak-anak senang, pemangku punya kerjaan. Full pas tumpuk landep. Iya, full pemangkunya. Eret-eretan nih pemangku bingung nih. Dan saya sebagai seorang perenung, saya berpikir, iya. Jalankan, kenapa tidak gitu loh. Saya sebagai perenung, pebisnis, makanya saya sering disebut sebagai apa? Spiritual entrepreneur. Karena selain berbisnis, malamnya otak saya merenung terus. Jadinya tetap jalan gitu. Karena kalau ada hal yang tidak pas di hati saya, pasti saya stop di perusahaan. Tapi khusus tumpuk landep ini dibuat rame, ya enggak apa-apa. Jalan. Berarti saya berpikir ini tetap bagus sebagai simbol untuk kita mengingatkan bahwa perlunya ketajaman pikiran, evaluasi dari apa yang kita dapatkan. Seperti itu Pak Dokter. Dok, mungkin sedikit nantinya disinkronkan Dok, apa yang kita sudah bahas sebelumnya terkait dengan Pagar Resi, kemudian Saraswati dan juga tumpuk landep. Silakan. Mode serius sekarang. Mode serius on gitu. Ya, fenomena benar salah ini selalu akan terjadi di Bali, karena di Bali itu menganut konsep Ruwa Bineda. Ya, Ruwa Bineda itu selalu ada Dok ya. Hitam putih itu dianggap satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, yin dan yang gitu. Sehingga akan terlihat salah kalau kita salah melihat. Nah, ini benar. Akan terlihat benar kalau kita benar melihatnya. Nah, ini sudut pandang kita benar apa salah. Nah, nanti sekarang kita mulai dari cerita kenapa tumpuk landep kemudian dulu hanya keris-keris. Karena bicara tentang landep tajam. Tajam itu artinya ketika dua sisi itu menyatu menjadi sebuah ujung. Nah, simbolik ada ketajaman itu kemudian di masa lalu adalah keris atau alat-alat yang berkenaan dengan pertanian, karena kita kan agraris dulu. Dan di zaman itu yang tajam-tajam itu milik orang-orang para kesatria berupa keris, berupa tombak. Itu senjatanya untuk menjaga keamanan dari perusuh. Tapi keamanan pangan di dunia agraris itu ditentukan oleh ketajaman dari alat-alat kerjanya. Maka alat kerja itulah kemudian di masa lalu itu yang dihasilkan oleh para pandai besi. Nah, ceritanya dari pandai besi kemudian bentuk penghormatannya kepada kekuatan daripada alat bantu itu adalah melalui upacara kepada senjata-senjata atau benda-benda tajam lainnya. Dan karena itu dibuat oleh pandai besi, lama-lama dia mengalami perkembangan. Karena tidak semua orang punya besi, keris, tidak semua orang punya alat-alat seperti itu, maka mungkin tukang kayu punya ya. Nah, kemudian dia punya pahat, gergaji. Kemudian berkembang lagi, ambil semua yang dari besi. Sederhana, masyarakat awam kan sederhana Bapak tuh, diambil semua dari besi. Yang punya bengkel, ada bengkel alat-alat besi,
dikasih upacaranya. Lalu yang punya mobil, mobilnya dari besi, dikasih upacaranya. Akhirnya lama-lama menjadilah dia Lokadrasta. Ya, karena apa? Kalau dicari-cari secara nyata, Kunadrasta dulunya nggak ada pakai mobil upacaranya. Di Lokadrasta juga nggak ada. Di Sastra Dresta apalagi nggak ada sastra yang mengadakan upacaranya harus kepada mobil. Tapi faktanya sekarang kok baru sekarang dipakai upacaranya kepada mobil? Ya jelas lah, karena dulu belum ada mobil. Bahkan sekarang pesawat juga diupacarai seperti itu kan. Tapi kalau kita mau merenung kembali, cerita kembali dari cerita Saraswati, hari ini hari Senin ya. Setelah Saraswati, kita menghormati turunnya ilmu pengetahuan, yang kemudian ilmu pengetahuan itu bisa dipakai untuk mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan pangan, pertanian, yaitu di Somoriba. Hari ini disebut Somoriba. Hari di mana kita menghormati berkah Tuhan, mensyukuri berkah Tuhan berupa sandang pangan, gitu, yang dihasilkan melalui bantuan turunnya ilmu pengetahuan tentang pertanian dan sebagainya. Besok namanya Sabuh Mas. Ya, hari Selasanya Sabuh Mas. Jadi kita berterima kasih kepada semesta ini atas semua berkah-berkah yang lebih luas lagi, yang kemewahan-kemewahan, benda-benda berharga yang didapatkan dari hasil kita menggunakan, memanfaatkan pengetahuan itu. Itu. Jadi kalau Senin itu berterima kasih kepada berkah pangannya, maka upacaranya dilakukan di lumbung, ada padi di situ. Untuk Sabuh Mas mungkin ya benda-benda berharga, emas-emasan, hasil-hasil itu diupacari, disimbolikkan, tempat kita menunjukkan rasa terima kasih kita melalui itu. Hasilnya atau alatnya? Hasilnya. Hasilnya, Sabuh Mas itu hasilnya? Hasilnya berupa emas yang kita berhasil kumpulkan, atau harta-harta berharga. Itu kita upacarai sebagai bentuk saya berterima kasih ya Tuhan atas ini. Nah, sama dengan halnya dengan pengetahuan. Pengetahuan itu kan gaib. Gaib itu artinya apa? Apa sih pengetahuan? Kita nggak bisa menangkap pengetahuan. Tapi wujud pengetahuan itulah kita jadikan kiblat untuk berterima kasih kepada Hyang Haji Saraswati. Wujudnya berupa buku. Maka kita mengupacarai buku, mengaturkan sesuatu kepada buku. Karena buku itu adalah wujud Hyang Haji Saraswati. Kalau nggak punya patungnya. Nah, masuk ke wilayah Tumpak Landap kemudian. Masuk ke wilayah Tumpak Landap. Semua orang akan mengatakan apa? Jangan mengupacarai mobil. Baru semata-mata dia ada besinya. Karena Tumpak Landap artinya ketajaman pikiran. Seperti itu kan. Tapi kan kita tahu, yang disebut ketajaman pikiran adalah sesuatu yang gaib. Kita nggak bisa menangkap sebuah ketajaman pikiran. Ketajaman pikiran artinya apa? Kecerdasan. Kecerdasan akal budi. Simbol dari wujud kita menggunakan kecerdasan akal budi adalah apa? Semua alat-alat teknologi yang kemudian membantu pekerjaan kita. Nah, zaman dulu ada keris, ada tombak yang membantu pekerjaan swadharma seorang prajurit untuk berperang. Atau alat-alat pertanian yang membantu pekerjaan para petani, itu diupacarai. Nah, sekarang itu berkembang. Hasil kecerdasan manusia yang merupakan dampak dari penggunaan ilmu pengetahuan itu banyak macamnya. Mobil itu adalah salah satu hasil dari aplikasi kecerdasan manusia untuk membantu manusia mendapatkan pengupa jiwa atau mata pencaharian. Alat-alat komputer, kalau dia pertukangan, segala alat pertukangan yang modern yang bekerja sebagai bengkel, semua alat-alat bengkel itu bukan semata-mata karena dia berasal dari besi, tapi dia adalah hasil karya kecerdasan manusia, yaitu ketajaman akal budi yang patut kita syukuri. Makanya kalau kita melihatnya dengan cara apa, mobil itu kenapa ada hubungannya dengan kecerdasan? Sekarang kita lihat, mobil adalah wujud dari kecerdasan. Jadi bukan mobilnya yang kita upacarai, tapi kita berterima kasih kepada Hyang Pasupati yang telah menajamkan pikiran manusia, yang akhirnya menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan apapun yang kemudian bisa membantu manusia memudahkan segala kegiatan yang berkenaan dengan kehidupannya. Itu hanya simbolik-simbolik. Jadi jangan lihat mobilnya, tapi lihat apa yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat mobilnya,
Mobil sebagai bukan sebagai wahana ya. Wahana itu kan alat bantu. Tapi mobil sebagai berkah, kemewahan gitu misalnya. Atau fungsinya bukan sebagai fungsi wahana untuk membantu ini, tapi sebagai kemewahan, berkah. Maka ada yang mengatakan cocoknya dia diupacarai mobil-mobil itu di Tumpak Kuningan. Ada yang mengatakan dia cocoknya di Bude Cemangklawu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang yang memberikan kita berkah. Makanya mobil di rumah itu diupacara di Bude Cemangklawu karena mau menyampaikan terima kasih atas berkah dipinjamkannya oleh Faras. Tapi bagi mereka yang menggunakan mobil untuk transportasi mencari mata pencaharian, supaya apa? Ada ketajaman pikiran ketika menggunakannya. Tahu arah jalan yang benar, tahu kapan mengendalikan mobil itu. Nah, itu hubungannya dengan begitu. Nah, kira-kira benang merahnya di situ. Jadi berarti tidak salah. Tidak salah. Dalam artian bahwa Tumpak Landep itu bagaimana kita menghormati Sang Haji pemikiran kita, mempertajam lagi Sang Yang Haji Pasupati kan gitu. Bagaimana penciptaan itu tentu saja terjadi dari ketajaman pikiran itu dan itu kita asah-asah terus dan akhirnya terciptalah hasil-hasil dari ketajaman itu sendiri. Dan tentu saja juga ini saling mensupport kan, dari ketajaman tercipta hasil, kemudian dari hasil itu juga mempercepat lagi penciptaan lainnya dan sangat wajar ketika kita juga berterima kasih dalam bentuk tertentu yaitu merayakannya kan gitu. Tetapi hal itu yang mungkin belum tentu semua juga memahami bahwa jadi nak otonan motor gitu. Seringkali yang begitu gitu. Secara simpelnya mereka akan mengatakan demikian. Tapi disitulah uniknya Bali. Segala sesuatu dibuat otonannya. Kan begitu sehingga simbol itu tersimpan. Lebih mudah diingat. Kalau tidak ada simbol-simbol upacara seperti itu, kita harus lihat kalender, kita lupa segala macam. Tapi di balik itu mungkin Pak Dokter saya sedikit ya. Kalau tentang Tumpak Landep ini kan ada Saraswati. Saraswati itu adalah pengetahuan. Di Tumpak Landep lah pengetahuan ini ditajamkan. Gitu. Makanya muncul Tuhan yang kita puja saat itu adalah yang Pasupati. Yang Pasupati, perwujudan dari Siwa itu sendiri. Gitu loh. Pasupati itu artinya mempertajam keyakinan kita. Apapun yang di Pasupati untuk meneguhkan kembali, menghidupkan kembali keyakinan. Berenergi dia. Jangan sampai apa yang kita dapatkan berupa pengetahuan ini hilang begitu saja, punah dimakan waktu karena tidak kita tajamkan kembali. Dalam proses penajaman itu pun Pak Dokter ya, dari pandangan pribadi saya senang sekali dengan Indu ini kan ada simbol-simbol tapi kita mencari maknanya sendiri gitu. Dalam proses penajaman ini ada yang disebut dengan kita introspeksi atau kalau di perusahaan itu namanya evaluasi. Bagaimana kita mempertajam pengetahuan yang kita dapat, kita coba jalankan. Ada yang salah, coba kita renungkan kembali berupa evaluasi itu untuk mendapatkan apa? Keteguhan yang berlipat. Keteguhan yang berlipat merupakan tambah tajam lagi pengetahuan yang kita dapat berupa keyakinan itu. Tuh. Makanya kalau orang Bali itu untuk mempertajam atau menghidupkan pengetahuan itu ya dengan di Pasupati itu. Makanya di sini dipujalah Sang Yang Haji Pasupati itu. Jadinya sebenarnya kalau saya menangkap maknanya itu adalah kalau saya menganggap ini adalah sebagai tempat kita untuk introspeksi, tempat kita untuk evaluasi, tempat kita untuk mempertajam lagi. Setelah evaluasi kan apa? Otomatis kita mempertajam lagi apa yang kita sudah dapatkan berupa tadi di Saraswati itu. Gitu. Jadinya di situ tempatnya, jadinya benar-benar upakara yang ada di Bali itu seperti saya melihat sebuah runutan perjalanan hidup sebenarnya. Dari satu lakon kehidupan, setiap hari itu ada maknanya, ada lakon kehidupan, dan ada tempat satu
dibuatkan upacaranya lebih besar daripada hari-hari yang lainnya. Diambillah Saraswati, habis itu yang lebih panjang lagi, terus tumpak landap ini diambil untuk menajamkan kembali apa yang kita dapat gitu. Yeah. Nah, bagi mereka yang mungkin ya di bidang ya ada yang misalnya baru dapat di pekerjaan, yaitu ditajamkan untuk mengingat kembali ya dengan upacara motor apapun dan sebagainya, bagi saya itu tidak masalah. Yeah. Itu fenomena yang bagus, tapi setidaknya kita harus mendapatkan makna dari setiap upacara yang ada di Bali sehingga kita bisa merenung dan mendapatkan sesuatu. Yeah. Mungkin itu Pak Dokter dari pemaknaan sendiri dari tumpak landap itu sendiri, Pak Surya. Karena juga yang tadi tersampaikan bahwa Dresta itu kan ada 3, guna, Dresta, loka, Dresta sama sastra kan gitu. Paling tidak gunanya ada kan gitu ya. Ada fungsinya, kemudian tempatnya ya di wilayah itu memang sudah menjadi satu kesepakatan. Jadi ya sesuatu itu wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja kan begitu. Apalagi tadi kesempatan juga ya stafnya Pak Putu untuk merembuk lagi bersama, ya semacam gathering tanpa dischedule-kan kan begitu. Nah, ada yang menarik, ada yang menarik. Ini tetap kaitannya dengan Saraswati sampai Ukir ya. Iya. Ketika ilmu pengetahuan turun, dia kemudian materialisasi menjadi buku. Tapi buku itu kan isinya guna. Tapi kemudian ketika buku tidak dipelajari, maka kita tidak akan mendapatkan guna dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian pada saat digunakan, mungkin dia akan menghasilkan pangan di semua riba. Pengetahuan menghasilkan pangan. Tapi kalau pangan kita miliki banyak dan kita mati kelaparan, walaupun punya banyak pangan, berarti kan tidak berguna pangannya. Atau kemudian pada saat sabuh emas, kita memiliki banyak harta, emas-emasan dan sebagainya, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk beriatnya, tidak mempunyai kemampuan untuk menikmati kehidupan padahal kita punya banyak harta, berarti kan tidak berguna dia. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita menjadikan mobil diupacari tumpak landap sebagai bagian dari terima kasih kita kepada kecerdasan itu, lalu kendaraan itu kita tidak gunakan dengan kecerdasan, jadi sia-sia juga. Artinya apa? Semua alat-alat yang kita upacarai pada saat tumpak landap, kalau kemudian tidak menghasilkan apa-apa, misalnya mobil diupacarai tumpak landap supaya kita tidak diliputi kegelapan, tapi diliputi oleh ketajaman akal budi, tapi kemudian mobilnya dipakai kebut-kebutan, kemudian menjadi salah pati atau ulah pati, nabrak sana nabrak sini, kan jadi sia-sia diupacarai tumpak landapnya. Padahal di dalamnya kita memohon kepada berkah kepada yang Pasupati supaya mobil ini berenergi sehingga apa? Mobil ini berkarisma untuk kita jadikan mencari kesejahteraan, mencari penghidupan, tapi kemudian kita jadikan justru alat untuk apa? Kebut-kebutan, senggol-senggol sana, senggol sini, kan sia-sia jadinya. Sama sia-sianya seperti Dewi Saraswati turun menjadi pengetahuan menjadi buku nggak pernah dibaca. Jadi ini pesan dari tumpak landap pada kalau itu mau diupacarai kan gitu kan. Misalnya kita punya komputer diupacarai tapi nggak pernah dipakai. Bengkel diupacarai tapi nggak pernah dibuka bengkelnya. Kan sia-sia upacaranya berjalan. Gitu. Nah, kira-kira harusnya itu selaras antara apa yang dilakukan dengan apa yang dijalankan berikutnya. Nah, kira-kira arahnya ke sana harusnya. Logikanya. Dan gini Dok, ketika itu tadi kita diskusi terkait dengan anggaplah yang menjalani dan menjadikan satu kebiasaan untuk pada tumpak landap membanten entah itu motor, entah itu semua terkait dengan besi lah. Tentu pembenarnya tadi adalah Dresta, Guna, Loka dan tadi. Nah, kemudian ada juga dong orang-orang yang pingin, saya kayaknya nggak pas deh untuk saya membanten motor atau mobil. Nah, pembenarnya di mana? Apa dasar sastranya atau gimana untuk beliau-beliau itu melakukan? Saya cukup tidak melakukan itu. Oh, ya nggak apa-apa. Seperti yang saya ceritakan tadi, karena apa? Begitu mobil dianggap sebagai wahana, berkah yang dijadikan wahana hanya untuk apa? Bukan berkenaan dengan pengupah jiwa,
atau manfaat kehidupan yang lain, tapi hanya untuk sebuah berkah kemewahan. Nah, jadi itu mungkin bisa dilakukan di Buddha Cemangklau pada saat dimana kita berterima kasih kepada Ide Bathara Rambut Sedana atau Dewi Sri atau Tumpak Kuningan kan? Boleh, Tumpak Kuningan juga boleh. Itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan dalam manifestasinya kepada yang memberi kita berkah kehidupan. Nah, berkah dalam arti ya berkah kemewahan. Jadi kembali lagi, fungsi mobil, fungsi kendaraan itu untuk apa? Nah, apakah dia berfungsi sebagai alat untuk sebuah kebutuhan mencari nafkah, atau dia hanya berkah yang kita syukuri sebagai ini saya akhirnya menaikkan level kesejahteraan kita gitu misalnya. Nah itu semuanya sama. Jadi kembali kepada fungsi dan tujuan kita. Kemanapun boleh gitu ya. Orang awalnya tidak ada, terus tidak ada kan boleh. Dulu kan tidak ada orang bantenin motor, mobil. Terus kalau sekarang enggak ya boleh saja. Sehingga nantinya hasil diskusi kita adalah pilihan. Pilihan yang disadari bahwa dengan melakukan ataupun ketika melakukan merayakan Tumpak Landep, kita juga sekaligus memberi banten pada motor, mobil, atau tempat usaha atau apapun yang terkait dengan besi, itu pun ada dasarnya bahwa itu adalah bentuk rasa syukur dari ketajaman pikiran sebelumnya itu mendapatkan hasil berupa berkah itu, dan itu juga perlu ditajamkan atau digunakan dengan ketajaman pikiran sehingga lebih bermanfaat lagi kan begitu. Sekali. Dan pilihan berikutnya adalah untuk tidak juga melakukan itu, karena dulu juga pada dasarnya kita tidak pernah melakukan, apalagi pesawat kan begitu. Zaman dulu kan nggak ada pesawat, dan sekarang juga ada bantan-bantan. Kita seringkali begitu Tumpak Landep banyak yang share-share foto pesawat dibantenin atau apa. Karena itu berkenaan dengan gini sudah kan ada urutan seperti ini. Sruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanastuti. Gitu. Sruti itu artinya apa? Pengetahuan yang diturunkan. Semerti artinya pengetahuan yang diingat kemudian dicatat. Kemudian ada Sila, Acara, Atmanastuti. Di level Atmanastuti itu sifatnya sangat pribadi. Jadi mungkin zaman dulu orang sedikit yang punya mobil dan dia merasa ingin menghormati itu sebagai bagian dari kecerdasan, lalu dia hormati mobilnya. Lama-lama Atmanastuti yang sifatnya pribadi itu dilihat sama orang. Oh kayaknya kok semua orang di tempat saya kemarin nengok kok diupacarai mobilnya. Hubungannya apa? Tumpak Landep. Yang orang yang tidak tahu sebelumnya mungkin akan ikut-ikutan. Inilah kemudian Atmanastuti yang kemudian berubah menjadi acara. Acara itu apa? Acara yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi dilakukan oleh lebih banyak orang yang tadinya hanya mungkin sendiri. Nah, jadi pada dasarnya kalau kembali kepada Atmanastuti artinya urusan sendiri. Jadi boleh-boleh saja. Tidak mengikuti acaranya orang-orang. Kalau kebiasaan orang-orang lain Tumpak Landep mengupacarai mobil, karena sastranya memang tidak ada ke situ, akhirnya dia kembali kepada Atmanastuti. Rasanya sendiri kayaknya cocoknya di sini, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sehingga di sini kemudian tugas kita adalah dengan memahami ini kita bisa memaklumi orang yang melakukan itu pada saat Tumpak Landep. Pembenarannya apa? Ini. Ya kalau tidak melakukannya apa? Pembenarannya apa? Ini. Karena kok udah ada di sastra. Memang kalau kita cari sastra di lontar itu enggak ada. Di zaman lontar dibuat itu belum ada mobil. Belum ada semua itu. Yang ada mungkin zaman itu kan. Nah, sekarang inilah kemudian kita cari benang merah. Karena kan segala sesuatu itu kan mengalami perubahan. Betul. Yang penting tatuanya, intinya enggak hilang. Zaman dulu mana ada orang mengupacarai buku? Karena buku belum ada. Yang ada lontar. Nanti buku juga akan hilang. Yang ada flash disk dan PDF di dalam. Mengupacarai PDF gitu. Mengupacarai apa namanya? Dan bahkan kalau saya Saraswati, saya taruh juga laptop. Sama. Karena semua data-data ada di situ kan. Iya, wah luar biasa nih. Ya, setidaknya selalu kita akhiri dengan pilihan sebetulnya. Pilihan yang ada dasarnya. Nak mula keto yang kita sudah ada, ternyata ada dasarnya kita melakukan begini dan begitu, dan tentunya Atmanastuti tadi kembali ke rasa pribadi. Yang penting begini, yang penting begini.
sastra pun belum tentu sesuatu yang harus kita ikut sebagai kebenaran mutlak, belum tentu. Jangan lupa sastra juga dibuat oleh manusia pada zamannya, begitu. Karena perkembangan zaman kemudian akan mengizinkan kita untuk melihat sesuatu yang dulu ada sekarang tidak ada. Maka muncullah apa yang disebut pengunadika. Pengunadika itu apa? Penggunaan akal budi kita. Ya. Kalau dulu ada bendanya, sekarang tidak ada, apakah harus dicari benda yang sama seperti dulu? Itu misalnya kan. Muncullah pengunadika. Pengunadika, penggunaan akal logika untuk beradaptasi, penyesuaian dengan perubahan-perubahan. Gitu. Nah, kalau misalnya di zaman dulu, kalau kita ngaben gitu misalnya harus pakai yang tinggi misalnya badi yang tinggi. Kalau di Kuta orang mau bikin bukur yang tinggi 11 tingkat gitu misalnya, repotnya luar biasa, biayanya tinggi. Kenapa? Harus motong banyak kabel. Ya, sekarang apa? Dimodifikasi lah bukur itu, karena nggak bisa lewat Pak Putu. Karena dimodifikasi, bukurnya tinggi, bisa dilepas. Apakah ada sastra itu boleh dilepas? Itu kan modifikasi kita. Selalu kita boleh memodifikasi. Nah, itulah uniknya. Uniknya agama kita itu adalah agama yang adaptif, tanpa menghilangkan hakikatnya. Jadi tatwanya tidak boleh hilang. Tatwanya tetap kita pegang. Kemudian untangnya kita pegang. Kemudian dalam prakteknya dinamis, mengikuti situasi kan gitu. Saya langsung ada ide untuk kita diskusi berikutnya, yaitu terkait dengan tadi ada ngaben segala macam. Langsung ada PR nih. Karena banyak pertanyaan terkait itu. Ya, tapi paling tidak ya untuk Tumpak Landep luar biasa suksma niki Pak Putu dan Pak Dokter. Ya, silakan. Mumpung masih ada waktu. Ya, silakan. Terus terang, saya banyak sebenarnya terinspirasi Pak Dokter dari upacara-upacara yang ada di Bali. Saya terapkan di perusahaan, di dunia kerja kayak gitu. Makanya dalam aturan kerja itu kan yang nomor 1, semua karyawan itu harus memiliki pengetahuan yang benar. Itu syarat pertama. Mereka harus memiliki pengetahuan yang benar dalam menjalankan perusahaan. Jadinya itu poin 1. Makanya pentingnya Saraswati itu, di situ saya dapat pentingnya pengetahuan itu. Terus nomor 2, diterapkan dalam etos kerja yang berupa protap atau SOP, standar operation prosedur. Nah, pengetahuan ini akan sia-sia tanpa dijalankan dengan prosedur yang benar. Tadi yang bilang di hari Senin, untuk memperoleh cita-cita yang kita inginkan, sejahtera, punya uang, bisa makan dan seterusnya. Jadinya pentingnya pengetahuan diterapkan dalam dunia kerja. Terus yang nomor 3, penajaman pengetahuan lagi. Caranya bagaimana penajaman ini terkait dengan Tumpak Landep? Orang yang sudah dikasih pengetahuan harus bertumbuh di dalam dunia kerja, di tim karyawan kita. Jadinya dengan cara bagaimana? Mengevaluasi setiap pekerjaannya, cross check ulang, terus kemudian konsultasi, terus dievaluasi. Sehingga ketemu kesalahannya, di mana salahnya, baru diperbaiki. Sehingga pengetahuan yang kita dapat tadi berupa dijadikan prosedur kerja, diperbaikilah prosedur kerja ini. Sehingga lebih baik, seperti itu. Itu saya dapatkan dari alur cerita yang tadi. Terus terang, makanya sebenarnya nilai-nilai adat budaya di Bali itu benar-benar saya pikir-pikir kok relevan ya dengan dunia modern sekarang gitu loh, dunia kerja. Diaplikasikan kemana aja bisa gitu ya. Ya, dalam dunia kerja, di Pasupati Ben, walaupun boluung barang, walaupun sudah bagus tim kerja kita, walaupun produk kita misalnya minyaknya sudah bagus, Ben Pasupati, Ben tajemin ya gitu loh. Pang misi, pang dapat restu dari ide gitu. Kalau di sini lagi diperbaiki, lagi dibagusin, jangan puas di titik kita sudah punya pengetahuan ini, tapi dipertajam lagi, diasah lagi, diperbaiki lagi, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita inginkan. Tergantung masing-masing kita. Karyawan cita-citanya ya dapat gaji dan sebagainya, kita sang pencari
kesejatian misalnya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan tentu saja di penajaman itu faktor-faktor lain yang akan muncul adalah inisiatif. Betul. Di sana, ide-ide baru, ide kreatif, memperbaiki kesalahan, banyak hal. Dan di situ kita catat lagi semua, sehingga pengetahuan itu bertumbuh dan berkembang. Itu yang saya dapat, bukan hanya sekedar ban mobil. Karena setiap upacara, setiap hari raya di Bali, terus terang saya bilang Niki, jarang ngomong ini, adalah hari untuk saya merenung, intinya begitu. Hari merenung, walaupun kok bisa ya ada upacara begini, bagaimana maknanya, terus apa manfaatnya di dunia modern, selalu begitu. Terus kenapa ada, selalu begitu, apa manfaatnya, apakah ini bermanfaat untuk banyak orang gitu loh. Kenapa di tempat lain nggak ada upacara seperti ini, di Bali ada, pasti ada sesuatu. Dan selalu saya mendapatkan sesuatu itu setelah merenung. Dan inilah saya bilang, pentingnya Pasupati, pentingnya ketajaman untuk selalu berbenah lebih baik. Seperti itu. Cocok, karena itulah mungkin alasan kenapa tumpak landap disimbolkan dengan keris. Karena kita tahu kan, keris dari besi, dari logam-logam yang bisa berkarat. Dan bisa diasah. Untuk tetap menjaga ketajamannya harus diasah terus-menerus. Sama seperti ketajaman pikiran kita. Kalau enggak pernah diasah terus-menerus, maka lama-lama dia akan berkarat juga. Persis seperti yang dibilang Pak Putu. Sehebat-hebat apapun pengetahuan kita, tanpa kita evaluasi, maka tidak akan mengalami evolusi. Betul. Evaluasi, lalu kita beradaptasi. Adaptasi itu adalah proses evolusi kita kepada perubahan yang tidak bisa kita cegah. Sehingga kira-kira seperti itu. Ketajaman itu. From evaluation to evolution. Judul baru kayaknya. Jadi sampai di situ ternyata diletakkannya, kenapa pakai keris dari logam, dari besi dan sebagainya, itu ternyata landap itu tidak akan bisa tajam dan bisa dijaga. Ini ketemu yang lebih dalam lagi. Karena pada dasarnya apapun yang kita lakukan, aktivitas, ritual, hal yang terpenting adalah apakah itu bermanfaat, kan gitu. Betul. Kita hanya mampu menggali karena hal itu sudah kita lakukan, tapi terkadang ada kesadaran tertentu yang menutup untuk kita tahu apa sih sebetulnya lebih dalam lagi manfaatnya. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan sering juga kita mikir, waduh banyak sekali upacara di Bali, buang-buang uang dan seterusnya. Capek kita mikir, tapi setelah saya renung, ada nggak manfaat lebih dari itu gitu. Makanya saya ketemu, oh ini kalau kita belajar merenung terhadap semua upacara dan hari raya yang ada di Bali, ternyata pengetahuan kita akan banyak ide kreatif begini ya, ternyata maknanya ini saya bisa terapkan di perusahaan. Kalau Anda punya UMKM, ini ternyata bisa dilakukan, ini bisa diperbaiki. Tuh, yang dulu awalnya berpikir biaya upacara itu mahal, ternyata kita mendapatkan nilai lebih besar berupa ide kreatif yang hasilnya bisa lebih besar. Jika itu disadari, kan gitu. Nah, makanya di situ butuh pengetahuan untuk kita. Nah, itulah fungsinya kita. Itulah fungsinya demitos. Mendekonstruksi, mitos-mitos yang ada. Iya, mitos-mitos yang cita-cita rakyat yang ada, kemudian hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Sehingga dengan mendekonstruksi kita menemukan hakikat. Filsafat, unteng. Kalau sudah unteng, disitulah unteng itu kan puncak dari sebuah titik kecil. Titik kecil itu dibentuk dari keris tadi. Sisi kanan yang tajam, sisi kiri yang tajam, dua-duanya tajam. Perasaan tajam, rasio tajam, ketemulah unteng, hakikat itu. Luar biasa. Wah, saya ketemu dua ini nanti ya, dua PR yang kita diskusi, satu tentang Aben, satu terkait dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran di luar yang mengatakan hari raya. Hari raya nih. Langpes, kemudian Bali banyak libur. Nanti kita khususkan satu Pak Dokter, khususkan satu sesi untuk kita bahas itu. Baik. Saya rasa ada lagi nih kira-kira terkait landap luar biasa, maknanya sudah. Jangan sekarang. Ya, saya rasa untuk tempat landap kita cukupkan ya Pak Dokter, suksuma sekali Pak Putu. Kita bisa kayaknya lepas sekali kita berdiskusi. Tentu saja ini dari pengalaman-pengalaman kita pribadi yang tentu saja bisa juga nantinya dilengkapi dan kembali selalu ada pilihan. Betul.
pilihan-pilihan apakah nanti melakukannya dengan dasarnya apa atau tidak melakukannya. Pokoknya tidak ada benar salah. Tidak ada benar salah, tetapi tadi tatuannya atau untangnya, maknanya harus itu sudah dimaknai kita semua dan punya kesadaran dalam melakukan ritual apapun itu. Baik, semua Niki, Pak Dokter, Pak Putu, sampai ketemu di berikutnya hanya di The Mythos Cast. Rayu.